Tiba saatnya bagimu ya Bapa di sorga untuk menyapa kami, mengisi hati dan pikiran kami oleh firman-Mu, agar iman kami dicerahkan dan roh kami kembali menyala-nyala di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus itu. Di saat kami bergaul dengan firman-Mu di dalam perenungan ini, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kami sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Masih ada kesegaran buat beberapa menit lagi? Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan, tapi tidak tahulah saya isi hati pendeta kita itu. Nah, bagi saya ini bukan kebetulan. Bagi pendeta mungkin semacam pemaksaan, ya. Memaksa pelantikan dan serah terima pada tanggal 11 ini. Biarkan aja dulu bingung. Ya kan? Kenapa kok kejam kali Korwil ini bilang pendeta kami memaksa? Terlalu pas perikop ini, baik epistel maupun evangelium, untuk acara khusus hari ini, pelantikan dan serah terima. Gitu. Paksamu dong. Asal tanggal 11. Kan gitu. Sehingga cocok banget gitu loh Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Berbahagialah jika epistel dan evangelium ini harus dicatat ini sepanjang 5 tahun oleh majelis yang baru, dan menjadi apresiasi, penghormatan, penghargaan bagi majelis 2015-2020 gitu loh ya. Sehingga tak capek saya untuk memberikan kata sambutan. Tuhan yang menyambut lewat firman ini ya. Kecuali epistel tadi lewat begitu saja. Ayo, ada yang ingat? Terutama majelis yang dilantik, jangan lihatlah. Kalau lihat mah bukan ingat namanya. Nah, nyongket ya. Tapi bolehlah dilihat sekilas. Nah, itulah enaknya nama Tuhan on. Apa namanya, murah hati. Kalau lupa diingatkan. Dan itu peranan Roh Kudus. Iya, tertulis itu, bukan kata-kata aku itu. Salah satu peranan Roh Kudus adalah mengingat yang diajarkan kalau lupa. Makanya anak sekolah kalau lupa pelajarannya, minta pertolongan Roh Kudus, pasti diingatkan. Gak usah pakai catatan kecil, catatan roh. Sudah dilihat? Kalau sudah dilihat kembali epistelnya, situ ada yang luar biasa tentang kemajelisan lah itu. Itu bagian mana itu? Dosa semua. Mulai dari ayat 20 sampai ayat 22 tentang kemajelisan. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya pendeta. Gitu loh. Karena kemajelisan ini itu konsep Tuhan untuk membantu imam yang diangkatnya. Musa itu loh. Zaman dulu, zaman sekarang pendeta resort, pemimpin jemaat. Diangkatlah pemimpin berapa untuk
Kan diangkat pemimpin untuk 10 orang, 50 orang, makin naik 100 orang, 1000 orang. Gitu. 1000 orang itu, inilah ini semua jemaat ibaratnya kan. Diangkatlah PHJ, pemimpin semua. Diangkatlah pemimpin kategorial, sekolah minggu kecil, PP makin naik jumlahnya, perempuan lebih banyak lah, karena jarangnya duda yang ada banyak mabali kan, yang mabali itu emang ketimbang duda. Nah, sehingga ya berarti dia punya dari banyak perempuannya, sampai pemimpin kategori itu di sini awalnya itu tidak sanggup pendeta melayani semua sendiri, tidak, masih dibantu oleh Harun pun sama Miriam sama ini nggak sanggup juga, gitu, masih perlu ada kan? Memimpin kelompok 10, 50, 100 dan seterusnya gitu. Tetapi lihatlah sudah ayat 22-nya, dan mereka bersama-sama dengan engkau Musa, bersama-sama dengan engkau pendeta tambunan menanggungnya. Gitu. Menanggung apanya? Ya segala, suka, keluh, senang, susah, cibiran, cemoohan apa, bersama menanggung, tim. Tidak hanya PHJ, tidak hanya seksi, tidak hanya pendeta, terpisah, bersama. Itu nyanyian dan kor. Bersama. Jadi kalau guru jemaatnya loyo, harus tersinggung nyanyian dan kor. Semangatilah dengan lagu, bangkit lagi semangatnya, gitu loh. Cekcok dengan temannya, Tuhan ku bila hati kawan, terus nyanyikan itu, berdamai itu, gitu loh. Jangan dibiarkan. Jadi nyanyian dangkur bukan hanya mencari lagu-lagu bagus untuk didengar, lagu-lagu situasional yang bisa membuat suasana menjadi baik, damai, sejahtera, dan sukacita. Setelah terbelenggu oleh perbedaan pemikiran, terbelenggu oleh perbedaan pendapat, sikap, gitu. Aku kalau jarak dekat masih bisa baca, tapi kalau jarak jauh tak tahu yang mana ini guru jemaat yang baru, mana ini kan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, gitu. Karena apa? Pegang. Udah kuno itu Matius, apa? Apa tadi yang bilang? Kejadian, Keluaran, Musa, Yosua. Udah diperbarui Yesus dengan sangat dekat. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Udah diperbaharui. Itu pegang. Jangan lupakan itu. Maka apapun pergumulan PHJ majelis dalam mencerahkan terus menerus iman warga jemaat kelompok 1000 ini, Tuhan menyertai. Makanya tadi jawabannya iya, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Itu bukan memberi saya kepintaran. Kekuatan apa itu? Kekuatan iman, bukan kekuatan avatar. Gitu loh, kekuatan iman untuk ya tetap perbaul-baul nabulun. Menghadapi siapa? Ya warga jemaat lah, yang memang ya, banyak yang harus keluh kesahnya dijawab, pergumulannya diberi petunjuk jalan keluar. Ya,
Roh Kudus akan mengajari. Tertulis itu. Baik, itu pasti pengantar udah 10 menit. Cuma ada yang belum ini ya. Singkat lagi lah, apa-apa. Ya, kita masuki. Jadi kalau sudah masuk sudah kita ungkit sedikit, bongkar sedikit epistel Keluaran tadi 18 itu, mari kita lihat Markus 10. Nah, ini nggak panjang. Ayatnya yang panjang, keterangannya masih singkat. Ya, Mang. Kecuali berjanji bendahara yang baru, kalau aku tambah 5 menit, tambah kalinya. Gak usah. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Ya. Nanti saya minta ya, seluruh majelis yang sudah dilantik membaca ayat yang saya minta. Seluruh majelis ya. Kalau seluruh majelis itu ikutnya penatua, ikut Mang. Akhirnya saya biar sorotan ikut. Permintaan Yakobus dan Yohanes. Untuk apa dia meminta? Dapat posisi bagus. Itu posisi macam bos. Lalu bukan memerintah, melainkan melayani. Pencerahan Yesus terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes. Itu judul. Isi 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Bersama, tidak demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Khusus majelis baru. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat 45 itu tak akan bisa kita lakukan. Karena itu memang bagian Yesus, mengorbankan diri, memberikan nyawa. Sempurnalah penebusannya, pelayanannya. Gak usah tiru itu, abang guru, korbankan nyawa. Enggak, begitu
maksudnya itu satu-satunya hak Yesus, karena dia juru selamat. Itu Pak Guru dan saya bukan juru selamat, hanya meneruskan pekerjaan penggembalaan, ya. Oleh karena itu, sesuai dengan tema minggu ini, ayo seluruh majelis coba serentak membaca kepemimpinan yang menghamba. Enggak usah jadi hamba seperti arti katanya, sikapnya. Itu loh, ya. Kepemimpinan yang menghamba dari judul yang kedua sudah jelas, bukan memerintah melainkan melayani. Itulah kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang bos baru memerintah, gitu. Setelah memerintah minta dilayani, gitu. Jadi gamblang sebenarnya, ya. Kepemimpinan yang menghamba atau kepemimpinan yang melayani, yaitu dia membuat program lalu bersama-sama melakukannya. Nah, karena ini bukan perusahaan, bukan direktur, bukan panglima, bukan wali kota, bukan bupati, gitu loh. Tetapi pengurus harian jemaat, mengurusi jemaat, bukan diurusi oleh jemaat. Nah, ya, iya ini emang ini ketawa karena dia bukan PHJ. Malam borak di Bekor ini. udah hampir mau jatuh tadi air mata Amang Guru tuh, makin jatuh dan nanti buat korwil ini. Nah, iya, ya. Nah, jika ini dipedomani, baru terbukti aku akan menyertai engkau. Tidak sembarang Tuhan menyertai. Tidak sembarang bahwa Tuhan akan menyertai pemimpin yang memerintah kayak bos, tangan besi. Ingat kan? Ayat berapa tadi? Ayat 42. Nah, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Gitu. Jangan gitu PHJ. Tidak. Ya. Pada dasarnya, dan PHJ membantu pendeta. Mendasar lagi, sudah. Nah, ketua-ketua seksi membantu PHJ. Gitu. PHJ itu di zaman now ini di PRT yang baru. Nah, kalau zaman dulu PHJ itu guru jemaat, sekretaris, bendahara, pendeta dah ikut. Sekarang PHJ ikut pendeta. Tadi udah bagus lah guru jemaat kita, ya, yang lama. Yang baru belum tahu aku bagus apa enggak. belum berkarya sebagai PHJ. Aku lihat dulu nanti, ya, 6 bulan kemudian. Makin segar ruas ini atau memble. Iya, ya kan? Cita-cita boleh aja, semangat boleh aja. Nah, realisasinya, maukah tetap menjadi tim rekan sekerja Tuhan? Nah, tidak usah berharap pujian dari manusia, karena Tuhan yang akan memberikan kehormatan dan pujian bagimu. Gitu loh. Anggona senjol mai mengalir deh, terutama teman kita dalam bentuk angpau. Anek pendita maman. Ya bang, ibadah di ujung tahun dok, di tahun di ujung di ibadah. Ada bagian masing-masing mang. Kalau enggak, abang di sini aku kerja tempat abang. Enggak dong, gaji usen gajiku. Belum dia. Iya. Cuman awak enak menerimanya, nggak ada kejar-kejar KPK.
Banyak suruh nak. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, ya, bersyukurlah jemaat ini sukacita penuhlah bahwa epistel dan evangelium memang pas pada peristiwa hari ini. Ya, tetaplah menjadi pemimpin dengan ada disebut di situ. Nggak usah langsung sampai ke PHJ, ke pendeta. Katanya kan gitu. Selesaikan dulu di kelompok kecilmu. Epistel itu loh. Kalau udah sulit, ada masalah di bagian nyanyian dan kor, selesaikan dulu di tim amang. Di guru sekolah minggu, selesaikan dulu di timnya itu, di kelompok itu. Juga perempuan termenggalu-galu. Selesaikan dulu di situ, maksud itu sangat teokrasi, cara Tuhan itu. Iya. Setelah itu ya baru dibawa. Kalau memang sulit penyelesaiannya di kelompok 10, 100, 50 dan seterusnya itu susah penyelesaiannya, baru sampai ke pemimpin jemaat. Itu gunanya diangkat seksi-seksi. Jangan fokus ke program terus, tapi perhatikan juga pergumulan anggota seksinya, kan gitu. Perhatikan juga, mana ada anggota aku, ini dan kur, adalah mana anggota abang? Ya semua yang bernyanyi ini, lebih banyak anggotanya. Kalau yang lain kategorial terbatas, sekolah minggu sekian, PP sekian, PP remaja sekian, perempuan sekian, pria sekian, lansia, cuma awaknya 61 kemarin. Terima kasih untuk kuitarnya. Iya, di rumahnya tadi buat seperti itu. Maksudnya seperti itu, besarnya rumah lebih kecil. Adanya sini nyonya Petra, Nomi berdiri. Biar tahu kita yang mana keluarga pendeta Panggabean. Ayo yang Petra, yang Nomi. Paling ganteng, paling cantik di rumah kami. Nah, duduk kembali. Iya, Bapak Ibu, saudara yang kasih Kristus, tanya mereka. Sengaja tak bawa hari ini, bukan sekedar jalan-jalan, enggak. Ya, mau memberitahukan bahwa ini saya lakukan bukan memerintah melainkan melayani. Aku ngepel kok, aku nyuci. Gitu. Masak air sampai kering. Karena ketika diletakkan mengerjakan yang lain tiba-tiba kering, bukan karena nggak tahu udah masak. Kan gitu. Ya, tetapi jelas ramuan Supermiku lebih enak dari nyonya. Sama. Itulah. Karena perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki. Yang ditolong harus lebih mahir. Asisten dosen tak lebih pandai dari dosennya, benar? Gitu. Jadi penolong tak lebih pandai dari yang ditolong. Iya. Tetapi bisa juga penolong lebih kuat dari yang ditolong. Pahlawan, the heroes. The hero kan itu benar, itu di filmnya itu. Kalau di Alkitab enggak. Makanya Adam harus bisa segalanya, cuma tak mungkin dia membuatnya sendiri, tetap maka harus ada penolong untuk meringankan. Namanya itu teologi penolong dengan teologi kemajelisan. Gitu. Kan? Tambahilah gaji pendeta ini biar dilakukan semua pekerjaan seksi. Tapi setelah itu antarlah ke apa sana, Sandiaga Uno.
Iyalah. Bayangkan kalau dia mengurusi kalian sendirian. Bisa 3 bulan kemudian antar ke sana. Habis tenaga, habis ini, peok. Iya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, ya, jangan lupakan ini. Ini pesan saya ini. Ya, dengan mengambil firman Tuhan pada saat ini, epistel dan evangeliumnya ini. Ya. Jika saya masih hidup tahun 2025, 2024 udah pensiun, kan? 61 kan, tambah 4 tahun, 2024 pensiun. Nah, kan? Kalau ada sertijab nanti di sini datangnya, tapi nggak khotbah lagi, sebagai jemaat dan siap peok di situ kan, mendengar kisah lagi kan. Nah, jujur, tapi harus jujur jemaat, macam tak bagus periode 2025 yang lalu ini. Gitu misalnya. Kalau tadi bagus, mantap. Dan saya terberkati dengan sikap Mamang Siburian. Ya. Karena di beberapa tempat begitu tak terpilih, acu tak acu. Ya, saya terberkati dengan sikap Mamang Siburian. Mana Siburian tadi? Iya. Dia tetap semangat mempersiapkan serah terima ini. Bisa senyum, bisa tetap memberi dorongan. Di tempat lain, kalau setar pilih, sudahlah. Tak pula pindah buat di dia. Kita pendeta ini tahu itu ada. Ya, berusaha menggagalkan sertijab. Tidak bagus. Iya. Terima kasih Mamang Siburian beserta jajaran 2015-2020. Ya, yang sudah berjanji perjuangan belum selesai. Mari bersama pegang itu majelis yang baru. Itulah namanya semangat kebersamaan yang bukan karena jabatan, tetapi ya, sebagai panggilan warga jemaat GKPI asa tetap meningkat sabasna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dengan pencerahan iman melalui firman-Mu, secara khusus majelis-Mu GKPI Cikarang Baru periode 2015-2020 yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya di dalam damai sejahtera dan sukacita, dan juga telah menyemangati mengingatkan Majelis Jemaat GKPI Cikarang Baru periode 2020-2025 bahwa kemajelisan ini adalah tim yang akan menanggung semua beban pelayanan, sukacita pelayanan, bahkan pergumulan pelayanan yang pasti akan ada, baik dari kehidupan jemaat, keluarga demi keluarga, pribadi, bahkan juga dari masyarakat sekitar. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan lewat firman-Mu bahwa kepemimpinan di dalam gereja adalah kepemimpinan yang melayani, yang bekerja sama, bukan memerintah, bukan pula sebagai tindasan-tindasan terhadap struktur yang lebih rendah dalam organisasi gereja ini. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa di sorga. Terpujilah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi itu, dalam Kristus Yesus. Amin.